Halo semuanya, kita tunggu dulu yang mau pada nonton ya. Kita undang dulu Kak Pandunya. Pandu. Halo semua. Halo Kak Diasa. Ya. Kita hubungi dulu Kak Pandunya. Halo semua, buat kalian yang penasaran, yang kepo-kepo gitu kan. Sekarang kan ini bakal 12 nih. Kita bakal 12 ini bakal berbincang santai sama Politeknik Cyber Sandi Negara. Nah, buat kalian yang kepo-kepo sama Politeknik Cyber Sandi Negara bisa banget mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar yang berada di room live ini. Sambil nunggu ke Pandu. Yuk, barangkali yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, buat Kak Pandu. Sebentar. Apakah bisa terhubung sama Kak Pandu? Kak Pandu. Sebentar ya, sedang ada masalah teknis dari Kak Pandu. Kita tunggu dulu. Sambil nunggu-nunggu, barangkali ingin tanyakan terkait Politeknik Sandi Negara, Cyber Sandi Negara. Silakan ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar. Subang hujan. Halo semuanya. Hai, halo. Kita tunggu Kak Pandunya dulu ya. Nanti kita mulai buat bincang-bincang terkait Politeknik Cyber Sandi Negara. Barangkali ada yang ditanyakan terkait Politeknik Kesejahteraan Sosial. Buat adik-adik semua yang ingin masuk ke Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bisa banget juga ditanyakan di room live ini di kolom komentar ya. Hai semua, apa kabar? Mana ya Kak Pandu? Kak Pandu.
Kapandunya masih dalam teknis, jaringan teknis. Halo semuanya. Halo. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu Kak Pandu dari Politeknik Cyber Sandi Negara terkait Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, silakan ya. Cantumkan saja di kolom komentar. Halo. Apa kabar kalian semua? Kita masih nunggu Kak Pandunya. Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Nah, ada Kak Pandu. Nah, halo Kak Pandu. Selamat sore. Sore. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Kak? Jelas, jelas, jelas. Kita sapa dulu kali ya para penonton yang ada di Bakarumun sesi 12 ini. Halo semuanya, kali ini kita Bakarumun sesi 12 ini akan berbincang santai bersama Kak Pandu dari Politeknik Cyber Sandi Negara. Sebelumnya, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, Kak. Nanti lanjut sama Kakak. Perkenalkan, saya Neni Aditya sebagai duta favorit dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Sekarang duduk di bangku tingkat 3. Silakan, Kak. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya dengan Taruna Satria Pandu Bagus Dian Caraka. Saya sekarang di tingkat 4. Rekayasa Perkara itu sudah hadir di sini di Politeknik Seberang Sandi Negara. Saya menjabat Ketua Dewan Musyawarah Taruna. Ya, baik. Nah, buat teman-teman semua, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait Politeknik Cyber Sandi Negara ataupun Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, dipersilakan untuk mencantumkan pertanyaan melalui kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan, sebentar Kak. Oke. Sebentar ada gangguan teknis. Sebentar. Maaf banget. Nah, mungkin untuk ini ada yang bertanya tuh Kak, izin bertanya katanya. Untuk izin bertanya dikatakan kemarin bahwa untuk masuk Politeknik Cyber Sandi Negara ada tes samapta. Apakah termasuk tes renang dan adakah syarat tinggi badan? Silakan Kak untuk dijawab. Oke, untuk tes MAPTA ada ya. Namun untuk tes renang sampai tahun kemarin itu memang belum dilaksanakan untuk tes renang. Namun untuk tahun ini belum ada keputusan lagi mengenai PMB-nya, apakah MAPTA-nya diadakan renang atau tidak. Namun untuk fasilitas renang di kampus kami ada. Jadi mungkin bisa disiapkan saja terkait kemampuan renangnya untuk tes MAPTA. Lalu untuk syarat tinggi badan di kampus kami, alhamdulillahnya tidak ada ya syarat
minimal tinggi badan di teman-teman saya, adik-adik saya maupun senior saya. Tinggi badan bukan masalah di sini. Yang penting kita punya niat dan kita bisa lulus tes. Insya Allah kita bisa masuk di Politeknik Cibadana Negara. Nah, oke, berarti untuk tinggi badan tidak terlalu diwajibkan ya, Kak? Ya, betul. Asalkan niatnya. Ini Kak, kita juga pengen tahu nih, apa itu Politeknik Cyber Sandi Negara? Mungkin Kak Pandu bisa menjelaskan. Oke, Politeknik Cibadana Negara itu pendidikannya Diploma 4. Jadi kami merupakan pendidikan ikatan dinas, di mana nantinya ketika lulus kami langsung ditempatkan di instansi kami. Instansi kami itu bernama Badan Siber dan Sandi Negara atau disingkat BSSN. Selain itu kami juga bisa untuk ditempatkan di militer, di TNI maupun di polisi, dan dari senior-senior saya juga banyak yang sudah ada yang kerja di Kementerian Luar Negeri, di staf kepresidenan, di Bakamla dan lain-lain. Mungkin penempatannya tidak hanya di BSSN, namun yang pasti nanti ketika lulus langsung ditempatkan di BSSN. Oke, berarti untuk kejelasannya, berarti emang SSN ini, Politeknik SSN ini termasuk ke dalam ikatan dinas yang nanti otomatis setelah lulus akan langsung diarahkan terkait dengan bidangnya, kali ya Kak. Ya, nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nih dari Faisal Gibran katanya. Ada ketentuan mata minus enggak Kak? Mata minus masih bisa nggak ya? Katanya masih bisa ikut dalam tes Politeknik SSN. Oke. Alhamdulillahnya juga di kampus kami nggak ada ketentuan minus berapa. Bahkan teman-teman saya, adik-adik saya dan senior-senior saya pun ada yang menggunakan kacamata. Jadi mata minus besar masih bisa nggak ya? Menurut saya masih bisa karena yang di titik beratkan di kampus ini yaitu kemampuan kita di bidang teknologi itu. Jadi untuk mata minus masih bisa untuk ikut di Poltek SSN. Nah Kak, untuk Politeknik Cyber Sandi Negara ini juga tempatnya ada di mana nih Kak? Apakah memiliki cabang di berbagai daerah atau hanya satu daerah aja letaknya? Kampusnya ya Kak? Kalau kampus kami, Politeknik Cibadana Negara itu hanya satu kampus terpusat di Cisayong, Bogor. Di Bogor tepatnya, itu hanya ada satu kampus dan seluruh taruna masuk di kampus ini untuk mengikuti terkait kegiatan-kegiatan Harian Taruna. Berarti seluruh Indonesia, seluruh mahasiswa Indonesia itu letak kampusnya cuma ada di Bogor ya Kak? Ya, buat Poltek SSN. Ya. Terus untuk prodinya nih Kak, prodi yang ada di Poltek SSN ini apa aja sih? Untuk prodi, kami di Politeknik Cibadana Negara ada 3 prodi. Prodi yang pertama itu prodi rekayasa kriptografi, lalu ada prodi rekayasa perangkat keras kriptografi, dan ada prodi rekayasa keamanan siber. Nah, untuk ketiganya itu apakah ada persyaratan khusus lagi, misalkan Kak, prodinya misalkan ini ketentuannya, apakah dari jurusan kayak IPS, IPA, atau teknik, setiap jurusannya itu, atau gimana Kak? Untuk syarat-syarat tersebut itu syarat untuk masuk di Poltek SSN ya. Jadi untuk penjurusan kami di tingkat 2. Jadi ketika kami masih di tingkat 1, kami belajarnya semua sama. Jadi selama 2 semester kami belajar dasar mengenai siber dan sandi. Lalu pada tingkat 2 kami dipisah dengan jurusan masing-masing. Untuk persyaratannya itu SMA IPA dan SMK mengenai teknologi informasi seperti TI, perangkat lunak, keamanan jaringan, dan lain-lain. Nah, ini ada pertanyaan lagi katanya. Dari Hatta Pratama. Untuk Maaf Kak, mungkin bisa diulangin tadi. Ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Hatta Pratama.
Untuk tes kesamaptaan apa aja ya Kak? Batasnya berapa kali yang dapat dilakukan untuk melakukan tes tersebut? Hmm, maksudnya berapa kali itu gimana ya? Kalau tes kesemaptaan itu kami dibagi menjadi dua, yaitu lari dan push up, sit up, pull up. Untuk eh, lari itu kami lari 12 menit, lalu untuk push up, sit up, dan pull up itu batasan sama nilai 145 untuk sit up dan push up, untuk pull up 12. Mungkin kalau di sini yang ditanyakan juga terkait yang batas berapa kali dilakukan itu mungkin pendaftaran Kak. Poltek Oh, SSN apakah ada batas maksimal kalau buat hmm, ikutan? kalau batas maksimal mungkin dari umur ya, umurnya 22 tahun di akhir Desember. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti bisa langsung aja cek di webnya di poltekssn.ac.id. Kak, ini selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Anissa Aul, yaitu Kak kalau lulusan STSN itu jadi Intel gitu bukan ya? Intelijen, Iya. intelijen ya, intelijen. Enggak kan dari namanya juga siber dan sandi negara ya, jadi siber dan sandi negara nggak ada intelijennya. Jadi ya kita bekerja di instansi yang sudah saya bilang tadi di Badan Siber dan Sandi Negara, dan kalau jadi intelijen mungkin bisa, tapi nanti mungkin masuk ke militer atau ke Polri untuk mengambil pendidikan khusus untuk intelijen. Jadi, Baik. Lalu Kak untuk fasilitas yang ada di Poltek SSN ini apa aja ya Kak? Fasilitas yang dapat diterima oleh mahasiswa baru? untuk seluruh mahasiswa ya, untuk seluruh taruna tepatnya itu kami di Poltek SSN ini kehidupannya berasrama. Jadi kami diwajibkan untuk hidup di asrama sehingga fasilitas semua disiapkan oleh penyelenggara. Fasilitas yang kami dapat yaitu baju seragam, seragamnya ada sekitar 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 baju olahraga, baju lapangan, baju harian, dan lain-lain, baju upacara juga. Lalu kami juga diberikan sepatu olahraga, sepatu dinas, dan lain-lain. Lalu untuk fasilitas seperti kamar, itu kamar satu kamar diisi oleh 2 orang. Namun karena kondisi pandemi saat ini, kami satu kamar diisi oleh 1 orang untuk mengikuti protokol kesehatan. Lalu untuk di kamar juga langsung kamar mandi sendiri, jadi kamar mandinya ada di kamar. Lalu di kamar juga kami difasilitasi dengan pendingin ruangan. Lalu di asrama juga kami disiapkan mesin untuk mencuci secara otomatis di atas, dan ada ruangannya sendiri. Lalu untuk fasilitas olahraga kami juga ada fasilitas lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan basket, ada kolam renang juga, ada gym, ada biliar, ada futsal, ada tenis meja juga lengkap. Untuk fasilitas akademik juga ada smart class, jadi karena sekarang banyak yang menggunakan Zoom, jadi di kampus sudah difasilitasi dengan smart class, di mana ada kelas yang kameranya bisa untuk muter, lalu memang ditunjukkan untuk melakukan kelas secara daring. Jadi ada juga lab-lab yang mendukung mengenai penelitian-penelitian dan eksplorasi lebih dalam mengenai ilmu di siber dan sandi ini. Berarti untuk fasilitas sangat lengkap ya Kak, sangat dijamin sekali oleh kampus itu sendiri. Nah ini saja ada yang ditanyakan nih terkait untuk tes CTMI itu bagaimana ya Kak tesnya? Untuk tes CTMI itu dibagi jadi 2 tahap ya. CTMI-nya yang pertama tertulis, yang kedua wawancara.
Untuk tesnya sama sih, sama seperti di kedinasan lainnya. Untuk tesnya itu mengenai ideologi, mental ideologi, di mana kita sebagai orang Indonesia dituntut untuk memiliki ideologi Pancasila, bukan ideologi yang lain. Jadi tes tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah kita memiliki paham ideologi yang lain atau kita memang memegang teguh untuk ideologi Pancasila, karena kita nantinya akan bekerja untuk negara sebagai aparatur sipil negara, jadi kita diwajibkan untuk memiliki ideologi Pancasila. Oke. Selanjutnya ini ada yang ditanya juga. Untuk tes akademik, apakah ada nilai minus nggak ya, Kak? Untuk tes akademik, untuk terakhir saat saya masuk itu tes akademiknya ada minus untuk tes akademik, namun untuk tes kompetensi dasar itu nggak ada minus. Kalau di tes akademik ada minus 4 Kalau boleh plus 4 1. Kalau boleh tahu nih Kak, tes akademiknya itu terkait apa aja ya Kak? Misalkan kalau di kampus saya terkait wawasan kebangsaan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus mengenai tentang pekerjaan sosial itu sendiri, atau kesejahteraan sosial. Nah, untuk di Poltek SSN ini, apa aja ya Kak? Untuk dasar kami itu matematika dan bahasa Inggris, karena pendidikannya kriptografi yang kurang lebih itu hitung-hitungan dan banyaknya menggunakan referensi dari luar, sehingga dituntut untuk memiliki pengetahuan matematika dan bahasa Inggris yang lebih. Sehingga yang perlu disiapkan mungkin yang berbeda dari matematika dan bahasa Inggrisnya lebih diperdalam. Baik, terus ini untuk tahap wawancara. Apakah tes wawancaranya menggunakan bahasa Inggris, Kak? Untuk tes wawancara itu sesuai dengan kemampuan ya. Ketika memang bisa bahasa Inggris itu lebih baik digunakan bahasa Inggrisnya untuk memaksimalkan kemampuan yang kita punya. Namun jika memang belum fasih untuk bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jika menggunakan atau tidak menggunakan jika mampu menggunakan bahasa tersebut. Mungkin dapat dijadikan sebagai poin tambahan kali ya Kak, untuk bahasa Inggris itu sendiri. Benar. Nah, terus katanya nih ada yang komplain, akademik ada minusnya. Kan tahun kemarin gak ada minusnya. Kayak gitu Kak. Maksudnya waktu tes akademik, Iya kayaknya. saat saya tes itu ada minusnya, jadi benar plus 4 dan salah minus 1. Oke, selanjutnya, berarti kan sekarang kakak sedang berada di kampus ya kak? Nah, Iya, kegiatan yang dilakukannya itu dibatasi atau enggak sih kak? Kan sekarang lagi corona nih, lagi pandemi gini, apakah ada yang berbeda gitu? jelas sangat berbeda ya. Jadi dari kegiatan harian juga berbeda, juga ada budaya baru yang harus diterapkan ketika memang sebelumnya kami mendapat jatah izin siar seperti hari Rabu saat ini, seharusnya kami mendapatkan jatah izin siar, namun karena pandemi untuk jatah izin siar, izin bermalam itu ditiadakan dari penyelenggara untuk menekan COVID-19. Jadi untuk ketika kami berada di kampus, ya kami ketika liburan juga di kampus, ketika tanggal merah juga ada di kampus, kecuali memang ada instruksi untuk pulang, jadi kami harus pulang. Untuk setiap kegiatannya sekarang untuk perkuliahan masih semi daring, jadi ada yang daring, ada yang luring, tapi tetap untuk menekankan bahwa bisa untuk melakukan pembelajaran secara luring untuk kegiatan seperti olahraga seperti biasa, namun yang berbeda itu mengenai protokolnya yang mungkin karena harus menjaga jarak dan harus lebih menjaga satu dengan lainnya, jadinya sangat besar panjang barisannya. Itu sih untuk apel dan lain-lainnya juga karena protokol kesehatan, jadi tempatnya yang harusnya bisa untuk 2 angkatan, ulangi bisa untuk 4 angkatan, hanya bisa digunakan untuk 2 angkatan. Termasuk kegiatan kampus ya kak, misalnya kayak adanya disnatalis atau apapun itu, berarti dilakukan secara daring. Iya, kecuali memang yang dilaksanakan oleh internal kami saja gitu. Jadi ketika memang ada acara internal kami saja dan memang semuanya sudah ada di dalam kampus, bisa dilaksanakan secara
luring. Seperti kemarin kami ada kegiatan mengenai lomba olahraga antar angkatan, itu kami laksanakan secara luring karena memang pesertanya dari kami semua dan ada di dalam kampus yang tidak Pulang kampung. dengan orang di luar gitu. Kak. Terus ini ada yang ditanyakan juga Kak. Terkait kuota cowok sama cewek, sama atau berbeda ya Kak? Untuk kuota cowok dan cewek itu sesuai dari instruksi pimpinan sih, karena dari pimpinan mintanya kuota cewek segini, kuota cowok segini, lalu diajukan ke Menpan, Menpan menyetujui, lalu itu yang dilakukan untuk SPMB. Jadi SPMB itu dinamis, setiap tahunnya tidak sama. Jadi memang ketika memang kita niat untuk masuk di Poltek SSN, kita harus mencari tahu lagi informasi-informasi terbaru. Jadi ketika saya masuk dengan junior saya masuk, itu kemungkinan tesnya berbeda ada, namun untuk tahapan-tahapannya mungkin sama. Mungkin dari ketentuan-ketentuannya itu bisa berbeda karena dinamis, karena yang kita pelajari di sini itu ilmu teknologi yang semakin tahun semakin hari terus berkembang. Iya, Jadi harus mengikuti perkembangan tersebut. Kak. Nah, berarti untuk PMB itu sendiri sekarang udah dibuka ya Kak, Poltek SSN? SPMB udah dibuka sih kalau nggak salah ya. Kemarin dilihat di web kayaknya udah dibuka, bisa dicek aja langsung. Kalau nggak nanti bisa dilihat di Instagramnya di @poltekssn atau @kopstar.poltekssn. Oke, jadi buat teman-teman semua yang masih kepo atau ingin mendaftarkan diri kepada Poltek SSN, bisa banget kepoin Instagramnya Poltek SSN mungkin ya Kak. Oke. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan lagi terkait Poltek SSN kepada Kak Pandu, dipersilahkan. Atau terkait Poltek SSN, terserah. Pokoknya yang ditanyakan boleh banget gitu. Kalau saya mau nanya boleh gak? Boleh. Apa aja boleh lah, dijawab kok. Jadi Duta Poltekkes ini program tetap ya dari Poltekkes? Iya, program tetap Kak. Jadi setiap tahunnya itu pasti aja ada pemilihan terkait duta ini. Tujuannya dutanya macam-macam atau gimana Kak? Iya, Maksudnya, karena ya kan kita tuh ada beberapa duta ya. Pertama duta kampus ya, berarti ya tujuannya atau fungsinya pasti terkait tentang perkampusan ya Kak. Baik itu internal maupun eksternal, dia bisa dibilang yang sebagai mengetahui segalanya gitu duta kampus. Tapi bukan berarti duta-duta yang lain terbatasi, cuman lebih ke tupoksi dia sebagai duta kampus. Selanjutnya ada duta seni dan olahraga, yang jelas itu terkait tentang senian dan olahraga. Nah kebetulan di sini tadi ada duta seni olahraganya. Ini ada Kak Ayu sebagai duta olahraga. Terus tadi duta kampus ada Kak Anissa Aulia yang tadi bertanya terkait intelijensi itu. Nah, terus kita juga ada duta bahasa. Tadi ada Kak Septiana itu sebagai duta bahasa. Selanjutnya ada duta favorit. Saya sendiri bersama rekan saya, Vinda, yang kemarin melakukan Bakarumun 11 bersama Politeknik yang di Palembang. Gitu. Terus ada juga sebagai finalis-finalis lainnya. Kalau di Poltek SSN sendiri, apakah ada duta seperti ini, Pak? Seperti ini, Kak? Gitu. Kalau di Poltek SSN belum ada sih duta-duta ini, tapi saya ngeliatnya sih kayak bagus ya duta Poltek SSN, jadi kayak banyak gitu, jadi jelas gitu pembagian-pembagiannya. Mungkin nanti kami bisa berguru dengan Poltekkes Bandung untuk mengetahui hal-hal yang bisa kami dapatkan jika ada duta Poltek SSN gitu lah. Nice. Bisa banget, kita bisa banget melakukan sharing-sharing bareng-bareng kayak gini. Ini juga kan salah satu bentuk dari tujuannya adanya Bakarumun ini kan kita biar sharing-sharing, biar tahu terkait perkampusan masing-masing. Gitu. Untuk duta untuk Poltekkes berarti masih kuliah daring atau gimana Kak?
ini kalau untuk podcast sendiri kita masih daring Kak dari bulan Maret setahun yang lalu berarti tuh. Kita udah setahun melakukan daring. Jadi di rumah masing-masing gitu. Termasuk potek yang Kakak juga berarti mahasiswa barunya melakukan daring ya Kak? Untuk mahasiswa baru sudah masuk ke luring sih Kak. Di Oh, masuk ke daring. Ya, tapi dia di kantor karena keterbatasan eh, fasilitas di sini dari asrama belum cukupi untuk 4 angkatan. Jadi untuk di Cisayang ada 3 angkatan, untuk di kantor di BSSN di Sawangan itu ada 1 angkatan tingkat 1 yang baru masuk. Jadi semuanya luring sih alhamdulillah sekarang untuk Poltek SSN. Nah, ini ada rekan saya Kak di Duta Favorit, ada Kak Pinda katanya. Halo Kak Pinda. Halo. Terus Kak, untuk Poltek SSN ini, apakah ada itu apa sih namanya itu kan kalau kita Poltek SS sebelum masuk ada juga tuh yang dilatih sama militer ya. Apalagi kan ini Poltek SSN nih, Taruna. Nah, bisa diceritain sedikit Kak gitu, momen-momennya kayak gimana? Mungkin lebih asik kali ya kalau jadi Taruna gitu. Jadi untuk kami untuk saya ya khususnya saat saya tingkat 1, saya lulus di sini langsung melakukan pendaftaran ulang bersama orang tua. Lalu setelah itu langsung dilepas ke Bandung ke Batu Jajar di Pusdiklat Pasus Kopassus. Jadi kami selama kurang lebih 1 bulan melakukan latihan dasar kemiliteran dan intelijen di Batu Jajar bersama dengan Kopassus. Itu sih 1 bulan, lalu kami pulang untuk melaksanakan ospek di kampus, lalu baru dilantik. Cukup lama ya 1 bulan ternyata. Kira itu cuman kayak kampus Poltek sendiri ya Kak, cuman ya paling mentok-mentok lah seminggu atau emang normalnya 3 hari kayak gitu. Oh, sebulan mungkin karena kalian Taruna kali ya. Jadi emang lebih kayak militer seperti itu. Sebenarnya sih kalau sepengetahuan saya perbedaan dari Taruna sama mahasiswa ini bukan karena Taruna itu militer atau mahasiswa itu sipil. Jadi yang saya tahu perbedaan Taruna dan mahasiswa, Taruna disiapkan untuk sebuah instansi yang pasti. Ketika dia lulus, dia pasti ke instansi tersebut. Makanya kami diberikan nama Taruna karena kami pasti untuk masuk ke instansi tersebut. Kenapa tidak mahasiswa? Karena mahasiswa disiapkan untuk organisasi Trias Politika. Jadi Trias Politika itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi karena kami nantinya langsung ke BSSN di satu instansi, jadi karena itu mungkin kami diberikan nama Taruna. Gitu sih Kak yang saya tahu. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu nanti bisa sharing aja. Kai. Ini ada pertanyaan dari Kak Salsafir. Untuk tes wawancaranya ditanya apa aja ya Kak? Kan itu rahasia ya Kak? Mungkin bisa berbagi Kak sedikit-sedikit, spill dikit lah gitu. Untuk tes wawancara, yang pasti ditanyain mengenai kemampuan. Ya bukan ditanyain sih, cari caranya biar kemampuan yang kita miliki itu keluar waktu wawancara. Jadi wawancara itu ada 3, wawancara psikologi, wawancara akademik, sama wawancara mental ideologi. Kalau mental ideologi yang sama sih yang kayak saya bilang tadi, untuk mengetahui kita ini punya paham ideologi lain nggak sih selain Pancasila, karena kan ideologinya Pancasila. Jadi kita kalau misalnya kita keluar dari ideologi itu berarti kita bukan ASN, bukan calon aparatur sipil negara yang baik dong sih mungkin. Terus kalau misalnya akademik mungkin dari ya kayak tadi kayak bahasa Inggris, yang diutamakan bahasa Inggris dan matematika. Jadi nanti ada tes disuruh ngerjain matematikanya, diuji mengenai kepercayaan diri dan lain sebagainya. Itu yang ditanyakan ke kita, nanti kita dilihat jawabannya seperti apa, apakah kita percaya diri, apakah dalam kondisi tertekan malah kita
menjawab asal-asalan atau berbohong, itu bisa kelihatan sih ketika wawancara. Apalagi psikologi itu menurut saya wawancara yang paling aneh karena nggak ngerti di wawancara itu apa, jadi cuma disuruh ngomong, sudah selesai, siap belum, ngomong lagi itu sudah selesai, siap sudah, oh ya udah sudah. Dia kan bingung, ini diwawancara apa sih sebenarnya, maksudnya suka-sukanya dia aja karena dia. Mungkin kalau psikolog karena itu kita biar mengetahui tentang psikis kita kali ya Kak. Jadinya ya emang pasti setahu saya juga yang kebetulan ada mata kuliah yang membahas tentang psikolog itu tentang mengetahui diri kita gitu. Jadi orang-orang tuh biar tahu si yang mewawancara itu tahu gitu. Biar ketahuan kalau bohong atau enggak gitu. Iya sih gitu. Untuk terkait ini Kak, UKM mungkin UKM yang ada di atau organisasi yang ada di Potek SSN. UKM itu kayak gimana ya? Kalau organisasi sih Oh, ada dua. ada. Jadi organisasi itu ada senat sama demustar. Jadi kalau senat itu eksekutifnya, kalau demustar itu sebagai pengawas dari kinerja senatnya, kayak gitu sih. Kalau misalnya kayak eh, klub-klub seni, klub olahraga tuh ada Nah, eh, klub sepak bola, klub basket, dan olahraga lumayan sih. Sampai panahan juga ada kok di ini. Tapi ya karena tempatnya cuma segini jadi nggak bisa berekspektasi lebih. Terus untuk seni ada tari juga, ada tari angklung, ada paduan suara, band, ada fotografi juga. Mungkin lebih sedikit sih seni dibanding olahraga. Tapi ada kok klub-klubnya itu ya kayak gitu ya UKM ya mungkin ya. iya kayak gitu. Benar. Nah, untuk kakak sendiri, sebagai mahasiswa tingkat akhir ya berarti kakak, apakah Iya. masih bisa mengikuti kayak gitu kak, kegiatan seperti itu? Kalau kegiatan klub, kalau kegiatan klub olahraga itu wajib ya untuk tingkat 1 sampai tingkat 4 karena di sini diwajibkan olahraga juga. Jadi mau nggak mau harus ikut klub olahraga. Kalau klub seni itu ditujukan untuk tingkat 1 dan tingkat 2 yang wajib. Kalau tingkat 3, tingkat 4 itu sudah dibebaskan boleh ikut atau tidak. Jadi kalau masih ikut masih sampai sekarang klub. Oke, berarti tidak terlalu mewajibkan karena udah ada tupoksi atau ada batasnya setiap tahun itu. Yuk, barangkali ada teman-teman yang tanyakan lagi sambil santuy, ngobrol santuy. Berarti kakak ini nggak ada itu, nggak ada apel, misalkan jam segini. Apel jam segini nggak ada. Ini kan lagi jam kosong. Kalau apel tuh biasanya eh apel pagi, apel malam. Kalau misalnya hari Kamis Jumat itu ada apel olahraga. Jadi sore jam 4 ada apel olahraga. Tapi kalau eh hari ini harusnya jatahnya pesiar, jadi jamnya kosong. Misalnya biasanya sih dipakainya buat jam pengganti. Jadi kalau misalnya dosen kemarin nggak bisa diganti sama hari Rabu atau jam-jam kosong yang lain. Itu sih. Terkait yang tadi kata kakak jadwal pesiar. Nah itu tuh ngapain aja kak? Jadwal persiar tuh kayak jadi kami tuh di satu lingkungan tuh asrama kampus itu satu lingkungan semua, jadi kami ada di dalamnya, jadi ketika kami mau ngapa-ngapain tuh kami di dalam lingkup itu aja. Nah, izin persiar dan izin bermalam ini adalah sebuah izin yang diberikan oleh penyelenggara untuk kami untuk melakukan refreshing keluar, dan itu waktunya ditentukan. Kalau misalnya izin pesiar itu hari Rabu ini dari jam 1 sampai jam 19.30 itu. Lalu kalau hari Sabtu dan Minggu kami bisa menginap di luar, izin bermalam namanya. Jadi kami keluar Sabtu, pulangnya Minggu. Tapi tetap ada izin pesiarnya juga. Kalau dari hari Minggu izin pesiarnya dari pagi sampai malam. Itu sih tuh ya refreshing aja gitu. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi nggak ada izin bermalam, izin pesiar sih. Paling jatuhnya
termasuk jam kosong kali ya Kak, kalau di kampus kami itu bilangnya atau menyebutnya jam kosong. Iya, bisa. Terus ini ada pertanyaan dari Profesor Street gitu kan. Halo Kak Pandu, apakah boleh bertanya terkait pendaftaran kuota SSN? Apakah boleh bertanya terkait pendaftaran Poltek SSN? Kata Profesor. Ada yang tanya. Boleh bertanya terkait pendaftaran Poltek SSN. Mungkin lebih lengkapnya bisa dicek di IG @polteksssn atau @kopstar.polteksssn. Tapi setahu saya kemarin sudah mulai pendaftaran sih terkait sudah mulai membuka pendaftaran kalau tidak salah ya. Tapi nanti untuk lengkapnya bisa dicek di IG-nya di @polteksssn maupun @kopstar.polteksssn. Selanjutnya ini ada yang bertanya dari Gorilla Gang 999. Izin bertanya, untuk kegiatan bela diri itu diwajibkan bagi taruna atau itu bagian dari klub olahraga? Untuk kegiatan bela diri itu diwajibkan dari penyelenggara ya untuk taruna. Jadi untuk kami bela dirinya itu karate. Jadi ada jam khusus karate, harusnya itu Jumat pagi. Tapi karena ada uh, penyesuaian dari protokol kesehatan, jadi sering berubah-ubah sih sekarang. Mungkin itu keputusannya dari atas. Jadi kami hanya mengikuti, tapi kalau wajib atau enggak itu wajib dari penyelenggara. Oke, nah ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari profesor yang tadi katanya. Di tes Samapta Poltek SSN, itu tes apa aja? Dan kira-kira minimal tiap tes berapa ya supaya lolos katanya. Berarti tips and trick. Kalau tips and trick, yang paling manjur ya, yang paling manjur tuh berusaha sekuat tenaga dan serahkan semuanya kepada Allah. Itu paling manjur banget udah perbanyak doa, perbanyak minta sama Allah gitu sih, karena kita yang berencana, Allah yang bertindak gitu sih. Jadi keputusannya semua di Allah. Kalau misalnya Allah kita udah berusaha sekuat apapun tapi Allah nggak ngasih ya enggak gitu. Kalau misalnya Ya enggak ya. kita nggak berusaha tapi Allah ya udah kamu harus masuk sana ya, harus masuk sana. Ya kita mau bilang apa gitu. Jadi tapi kalau tes-tesnya tuh yang pertama ada TKD, tes kompetensi dasar, itu yang kayak tadi bilang TWK, TIP, TIU, wawasan kebangsaan dan lain-lain tuh. TKD itu tes buat ini sih PNS biasanya kalau tes TKD itu. Terus habis tes TKD ada tes akademik. Tes akademik itu dari PA, lalu ada bahasa Inggris, ada matematika. Itu tes akademiknya. Lalu setelah itu ada tes tes psikologi, ada tes psikologi dan CTMI. Jadi habis tes psikologi ada tes tertulis CTMI, lalu setelah itu ada tes wawancara. Setelah tes wawancara ada MAPTA, habis MAPTA ada kesehatan, terus ada tes MAPTA aja ya, tes MAPTA aja atau semua tes ya. Terus habis itu habis tes kesehatan ada tes pantuhir. Kalau di tes SMAPTA tuh ada lari, push up, sit up sama pull up. Jadi ini katanya ada dari fansnya Kak Pandu kayaknya ini. Halo Kak Pandu, di SSN ada anak alay enggak katanya? Ini maksudnya nanya buat syaratnya harus alay atau enggak gitu tuh gimana ya? Kalau anak alay itu kan bawaan dari pribadi ya. Jadi kalau misalnya dia alay terus tapi dia pinter banget ya, tidak menutupi kemungkinan dia bisa masuk ke sini.
Tapi kalau misalnya tanya ada anak ala enggak, kurang tahu ya, soalnya belum, saya di sini kan baru mau 4 tahun. Jadi sama saya di sini ya nggak ada sih kayaknya itu. Enggak, Ini kalau bener. di kehidupan di luarnya dia tiba-tiba alay, tapi di sini dia menutupi kealayannya kan nggak tahu ya. Tapi kalau saya di sini nggak ada sih. Intinya intelektual kali ya Kak. Ini kayak mungkin mereka ini pada bercanda gitu. Ini kayaknya fansnya Kak Pandu semua ini. Termasuk gorila juga ini katanya. Siapa ini? Nggak tahu, tapi dari tadi dia mau muncul terus ya. Ya, buat teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi terkait SSN, mungkin tadi kan sudah dijawab juga terkait PMB, maka mesti dilihat di Instagramnya Poltek SSN itu sendiri. Terus terkait untuk tadi seragam atau atribut sudah dijelaskan bahwa SSN ini memiliki 8 seragam. Nah, terus untuk tesnya sendiri itu juga berbagai tes, masuk ada tahapan tuhir juga. Barangkali yang ditanyakan lagi. Ya ada. Tadi kayaknya ada pertanyaan deh. Ini katanya Samapta, gak ada renang dan shadow run, Kak, katanya. Ada apa? Nggak ada renang dan apa? Satu run. Tuh kata si Profesor Bacot ini tuh. Nggak ada sih, kalau waktu saya tes nggak ada sih, nggak ada satelan, nggak ada renang. Tapi nggak tahu tahun ini ya, karena kebijakan datangnya dari atasan bukan dari saya. Jadi ketika memang atasan minta ada renang, ada satelan, ya memang harus dilaksanain itu. Tapi untuk fasilitas ada sih, fasilitas untuk satelan, untuk renang ada di kampus. Jadi kemungkinan ada atau tidak itu dari atas, tapi dipersiapkan aja semuanya untuk mengantisipasi. Nanti takutnya saya bilang nggak ada, terus tiba-tiba ada, kan salah juga, karena itu keputusannya dari atas ya. Berarti di sana juga dibilang kalau ini nih kayak main TikTok boleh atau enggak, Kak? Ini kayaknya mesti diserahkan kepada Kak Pandu. Kak Pandu yang tahu. Ini pertanyaannya cukup berbobot sekali ya kalian yang bertanya. TikTok eh eh, boleh nggak ya? Terus saya nih ya, kalau kayak saya sekarang nih kan ada sesi gini nih, ikut ke sini itu ngajuin izin sih kemarin ke yang berwenang di sini untuk mengikuti acara ini, karena memang sebenarnya kami belum ada izin untuk mengekspos diri menggunakan seragam. Jadi untuk main TikTok kalau misalnya nggak pakai seragam mungkin boleh, tapi kurang tahu juga ya mengenai itu, karena memang tidak ada peraturan tertulis bahwa tidak boleh main TikTok. Mungkin berarti kan kalau tadi kayak yang kata Kakak katakan terkait seragam. Berarti kan itu masuknya masih privacy ya, Kak? Tidak boleh mengekspos secara publish gitu. Nah, untuk saat pelaksanaan disnatalis, kan suka ada Twibbon tuh. Twibbon. Nah, itu kan orang-orang juga pakai itu ya, setahu saya yang kebetulan saya sempat melihat juga di disnatalis yang Poltek SN itu ada Twibbon, si orang itu pakai seragam tersebut. Itu gimana, Kak? Nah, kalau itu biasanya kan instruksinya dari penyelenggara ya. Jadi memang jika ada instruksi dari penyelenggara, berarti itu sudah ada izin dari penyelenggara. Namun jika memang tidak ada keharusan untuk melakukan upload seperti itu, ya tidak boleh. Jadi bukan sebenarnya boleh, tapi harus ada izin dari atasan. Bukan misal saya nanti buat story pakai seragam gitu, ya itu nggak boleh, karena memang sudah ada aturannya untuk tidak melakukan ekspos seragam tanpa izin dari atasan. Oke, nah terus ini ada yang bertanya, Axfak Z, ketahulah siapa ini, terkait seragam. Seragamnya ganti ya Bang semenjak berubah jadi Poltek katanya. Ya, jadi kami melaksanakan ini ya, transformasi dari sekolah tinggi jadi politeknik. Jadi semuanya juga berubah, dari struktur organisasi dan lain-lain semuanya berubah, sehingga dari seragam juga berubah. Jadi seragam yang dulu dengan seragam yang sekarang itu ada perbedaan.
Berarti sekarang seragamnya mengikuti ketentuan atau kampus yang sekarang ya Kak, ketentuan kampus sekarang. Terus ini yang bertanya juga, kalau boleh tahu nih, dulu SKD Kakak berapa ya? Aduh, coba Kak kalau mau Dulu dijawab boleh. dulu SKD itu pakainya passing grade ya, jadi yang lewatin passing grade semua itu lolos. Tapi kalau tahun ini itu di ranking, jadi setelah SKD di ranking ada 800 besar kayaknya, 800 nilai SKD tertinggi itu yang lolos kalau nggak salah. Kalau dulu waktu saya tes SKD ketika memang melewati passing grade ya udah itu lolos ke tahap selanjutnya, dan alhamdulillah dulu di atas passing grade saya sih. Bisa dibilang oke juga di Kapando gitu kan. Terus ini Kak, terkait, nah apakah selama pendidikan diperbolehkan untuk membawa HP, laptop, atau bagaimana? Terkait waktunya juga. Untuk pembawaan HP laptop itu diperkenankan, tapi ada ketentuan-ketentuannya terkait HP, spek apa yang boleh, harga berapa yang boleh untuk laptop kalau gitu. Nah ini Jadi kayaknya baru join nih. Ya Kak? untuk Oh, boleh atau tidaknya itu boleh, tapi tetap mengikuti ketentuan yang ada. ini ada pertanyaan dari Kak Joyce Marlin. Kayaknya dia baru join, sudah bertanya terkait syarat tinggi badan untuk masuk Wotek SSN. Kapan bisa mengulang lagi menjelaskan? Mungkin untuk syarat tinggi badan nggak ada ya di syarat masuk PGSSN, nggak ada syarat tinggi badan. Karena senior-senior saya, adik-adik saya maupun angkatan saya juga ada yang tingginya biasa-biasa saja, ada yang tingginya tinggi banget, dan ada yang memang belum terlalu tinggi. Itu jadi memang tidak ada syarat khusus untuk minimal tinggi badan. Langsung jawab aja sekalian ya mengenai kacamata minus juga. Untuk mata minus tidak ada ketentuan sih minus berapa, karena yang pendidikan juga ada yang menggunakan kacamata, bahkan yang menurut saya yang sebelumnya juga ada yang sudah menggunakan kacamata saat pendidikan. Jadi Nah Kak memang untuk ada. jalur, nah untuk jalur pendaftaran nih Kak, kan ini berarti dilakukan secara online ya. Kan kalau di kampus saya itu kita pendaftaran ada 4 kategori. Ada tugas belajar, ada mandiri, jatuhnya kalau mandiri itu individu ya, tanpa terikat dari lembaga atau suruhan dari siapapun. Terus ada buat penyandang disabil, sama ada dari bekerja sama. Nah, kalau di SSN sendiri, berarti maksudnya pendaftaran apakah mandiri atau emang ada keterkaitan antara lembaga dengan si kampus ini? Kalau yang saya ketahui sampai saat ini untuk tugas belajar ada, tapi tugas belajarnya itu dari militer biasanya yang ikut sekolah di sini. Sisanya sih mandiri untuk seperti bekerja sama dan lain-lain itu nggak ada sih sampai saat ini. Nah, terus ini katanya pendaftaran 2021 dibuka di bulan apa ya, Kak? Nah, kata Kak Sylvia Nila, dia sebagai duta seni dan olahraga di kampus. Ntar yang ngecek dulu biar nggak salah. Oke. SPMB. Maaf ya, loading lama. Pendaftaran sih, seingat saya bulan Maret kemarin udah belum ya? Kalau saya dulunya sih bulan Mei gitu sih pendaftarannya. Nggak salah. Oh, ini udah ada yang jawab nih, bulan April katanya. Oke. Terus ini ada yang nanya juga, Kak. Kata Aulia nih. Kak Aulia katanya jurusan yang bisa masuk di Poltek SSN. Untuk SMA IPA, untuk SMK yang berhubungan dengan teknologi seperti rekayasa perangkat lunak, keamanan jaringan,
Itu lebih lengkapnya bisa dicek di web aja, ya, poltekssn.ac.id untuk SMK. Tapi untuk SMA hanya IPA. Untuk IPS sampai sekarang belum bisa sih. Nah, Kak, untuk pendaftaran ini apakah fresh graduate atau yang gap year boleh mengikuti pendaftaran tersebut? Boleh, batasnya sampai umur kalau nggak salah 22 tahun. Jadi selagi umurnya belum sampai 22 tahun kita masih bisa, berarti SSN masih bisa membuka pendaftaran gitu kan. Iya, betul. Nah, yuk barangkali teman-teman lain yang ingin tanyakan. Ini nih, izin melengkapi dibukanya tanggal 9 April, Kak. Berarti Kak, yang sekarang pendaftaran sekarang nih, kan lagi musim pandemi juga. Nah, terkait pelatihan dasar militer gimana ya Kak? Apakah udah ada rencana dari kampus merubah atau bagaimana? Untuk tahun kemarin juga kan udah pandemi juga ya, untuk yang tingkat 1 sekarang. Itu tetap pelatihan dasar militer sih. Jadi masuk ke sini di swab dulu, terus nanti berangkat di swab lagi, sampai sana juga di swab sebelum kegiatan, jadi nanti waktu mau pulang di swab lagi. Jadi memang tetap mematuhi protokol kesehatan. Kayak berarti masih normal seperti biasanya kali ya Kak untuk masalah pendaftaran dan kegiatan yang dilakukan. Cuman harus lebih memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini ada yang bertanya lagi. Ini kayaknya fansnya Kak Pandu ini. Apakah saat pendidikan nanti boleh bawa HP? Kan tadi udah. Kan tadi udah ganteng. Boleh kok, boleh. Tapi emang ada ketentuannya. Oh, untuk yang ini Kak, yang tadi mengenai jurusan itu ada SMA, MA, SMA sama Madrasah Aliyah jurusan IPA. Kalau SMK itu teknik elektronika, teknik audio video, teknik elektronika industri, teknik elektronika daya dan komunikasi. SMK TI bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, sama sistem informatika, jaringan dan aplikasi. Oh, sempat kepental kayak tadi katanya minta maaf ya, nggak apa-apa, dimaafkan. Terus Kak, ini terkait prodi nih, apakah ada prodi yang favorit gitu tiap tahun ke tahun? Favoritnya keamanan siber sih biasanya, karena memang jarang ada di luar juga terkait prodi keamanan siber. Jadi memang lagi favorit dan sebenarnya lagi banyak dibutuhin sih di instansi. Jadi makanya lagi pada banyak di prodi keamanan siber. Ini terkait ketentuan yang tadi boleh main HP tiap hari, dibatasi ya Kak, berarti tidak selalu wajib atau tidak selalu menggunakan HP setiap hari berarti. Kalau mau tahu lengkapnya bisa ikut aja tesnya, kita masuk ke akan lebih tahu untuk penggunaan HP-nya kayak gimana. Itu sih. Nah, jadi buat teman-teman yang kepo, terus yang masih ada pertanyaan, bisa banget kayaknya ikut PMB-nya ya Kak, karena ini udah dibuka jadwal PMB-nya pada bulan April tadi katanya. Oh ya Kak, mau nambahin juga buat usia minimalnya 16 tahun dan usia maksimalnya 21 tahun untuk tahun ini ya. 21 tahun tidak melebihi 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kayak berarti masih bisa yang buat gapir, terus masih bingung, pengen masuk perguruan tinggi kedinasan, bisa banget masuk ke Poltek SSN sebelum usia 21 tahun. Siap, didoain katanya tuh, minta doain semoga lulus tahun ini, bismillah. Amin bisa. Nah, untuk tes lanjutan, katanya Mas dulu di Bogor atau Yogyakarta? Oh, emang tesnya bisa di mana aja ya Kak? Itu kan kalau dulu waktu offline gimana tuh? Kalau dulu waktu angkatan saya itu dibagi dua ya tesnya. Tesnya terpusat di Bogor. Satu terpusat di Bogor, satunya di Jogja. Jadi emang ada dua pilihan.
di Bogor dan Jogja. Untuk ini tes lanjutan ya. Jadi mungkin yang tahun lalu ya, yang tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin tuh di TKD sama TPA-nya kalau nggak salah di daerah masing-masing. Lalu lanjutnya ke Bogor atau Jogja. Jadi untuk dulu saat offline langsung ya di Bogor atau Jogja, jadi nggak ada tes di daerah masing-masing. Jadi memang dari TKD dan dari TKD dari tes awal udah menentukan mau di Bogor atau di Jogja. Lalu di Bogor sampai selesai sampai Pantuhir, di Jogja juga sampai selesai sampai Pantuhir. Itu sih. Kai. Berarti udah lumayan terjawab semua nih pertanyaan-pertanyaan yang dari awal sampai tadi tahap lanjutan dan selanjutan. Mungkin barangkali teman-teman yang baru join bisa bertanya, mending tanyakan. Itu sampai Pantuhir katanya Kak, emang di 2 tempat atau pas Pantuhir dijadikan 1 di Bogor? Kalau waktu angkatan saya jadi 2 tempat Pantuhirnya. Jadi di Bogor Pantuhir, di Jogja juga Pantuhir. Tetap itu sih, tetap keputusannya dari atasan. Kalau misalnya memang satu, kalau misalnya mau dipecah-pecah jadi berapa juga itu keputusan dari atasan sih. Tapi kalau waktu angkatan saya di 2 tempat itu. Tuh tips lolos SKD dong Kak, katanya. SKD ya. Kalau SKD yang sekarang sih berat ya, karena di ranking gitu. Kalau dulu saya yang penting lewat passing grade bisa lolos. Nah, mungkin tipsnya diperbanyak aja baca soal, berusaha sekeras mungkin, berdoa sekuat mungkin. Insya Allah nanti ada jalannya. Ini kan terkait lulus katanya penempatan kerja ditentukan oleh instansi atau bagaimana Bang? Penempatan kerja ya pasti ditentukan oleh instansi. Maksudnya penempatan awal kan, kalau penempatan awal pasti ditentukan oleh instansi. Untuk kuota 100 ada ketentuan PA atau PI. Nah, saya nggak paham tuh Kak, kayak gimana maksudnya? Kuota 100. Berapa putra berapa putri ya? Kalau berapa putra berapa putrinya, untuk kuota benar 100. Tapi kalau untuk ketentuan putra putrinya itu yang saya bilang tadi dinamis. Keputusannya dari atasan, dari pimpinan, terus nanti dilempar ke Menpan, lalu dari Menpan menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui ya diambil, kalau enggak nanti didiskusikan lagi. Itu memang keputusan dari atasan karena setiap tahunnya berbeda-beda. Ada yang memang 70% 30%, ada yang 50-50, ada yang 90-10, ada yang ya macam-macam lah, tergantung dari keputusan dari atasan gitu sih. Kak, mungkin segala pertanyaan udah dijawab ya Kak. Dan waktunya juga udah melebihi, udah lebih dikit lah gitu. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan masih ada pertanyaan atau kepo-kepo terkait Poltek SSN ini, bisa ditanyakan langsung via DM kali ya, atau hubungi Kak Pandu, atau melalui kampus IG kampusnya Poltek SSN, atau bisa melalui apa ya Kak? Ya pokoknya hubungi aja lah ke Pandu lah gitu. Apalagi yang sudah tingkat akhir gitu udah tahu gitu. Udah banyak tahu jadi bisa banget lah. Juga kalau misalnya berniat masuk sini, sebenarnya ada tryout-tryoutnya juga sih, bisa dipantengin di Instagram kami di corpstar.poltekssn. Nah ini katanya ada tanya nih. Nih, dua pertanyaan terakhir kita sampaikan ke Kak Pandu nih. Pertama, studi Poltek SSN, apakah ada ketentuan IPK tiap semester? Kayak mesti berapa, kalau kurang dari berapa nanti di DO atau gimana? Kalau ketentuan IPK nggak ada ya, yang pasti harus lulus semua mata kuliah pada semester itu. Kalau nggak nanti sistemnya drop out. Nah, ini terakhir, motivasi Kak Pandu dulu masuk Poltek SSN sebagai penutup dari Room Life ini. Motivasi terbesar ya sekolah gratis terus langsung kerja.
Kayak mantap juga sekolah gratis langsung kerja. Emang motivasinya itu emang motivasi kebanyakan orang kali ya, Kak. Nah, ya udah tuh. Udah waktunya udah habis atau gimana lagi? Buat teman-teman yang masih kepo bisa banget yang tadi aku bilang bisa pantengin atau kepoin Instagramnya atau ke website Potek SSN mungkin ya Kak. Nah, untuk Kak Pandu, terima kasih banyak atas waktunya. Makasih. Maaf banget nih diganggu, direcokin banget. Beberapa hari yang lalu juga ditanya-tanyain. Maaf banget gitu kan. Terima Apa? kasih juga udah bisa join. Terus buat teman-teman, makasih juga udah menyempatkan waktunya untuk join di room live ini. Juga bertanya terkait Potek SSN. Saya tutup live-nya mungkin, Kak. Terima kasih, Kak. Barangkali mau live duluan, boleh live duluan. Makasih Iya, ya, kasih. Kak. Assalamualaikum. Dadah. Salam. Udah gimana sih? Bisa tidak? Buat teman-teman yang masih kepo terkait perguruan tinggi kedinasan lainnya, besok masih ada Bakarumun sesi 13 bersama Kak Deasa. Pokoknya pantengin terus Duta Poltek Kasus Bandung ini Instagramnya, karena masih banyak banget sesi-sesi Bakarumun yang akan berlangsung. Kalau gitu, saya pamit Nenek Aditya sebagai Duta Favorit Politeknik Kesehatan Sosial Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!